Ini buat aja udah lu sampai. Ini kan bulan puasa, kok malah berantem? Hehe, lu tau nggak? Dengerin ya. Kalau berantem berarti puasa lu bisa batal. Paham nggak? Gini Pak Sabar, kita tuh cuman mau nuntut ganti ruginya Sinta. Pak Sabar sendiri bawaannya serba pete. Gimana sih kayak nggak ada yang lain aja. Serba pete juga nggak jadi apa-apa. Biar begini, bisnis gua nih, biar lu tahu. Lu mau bisnis mana? Kayaknya bau sedap nih. Bawa sampah nih. Im. Lim, Amin. Lu nggak pernah bersihin WC ya? Pak Sabar salah, Pak Sabar. Ini WC udah sering bersihin. Kalau kagak percaya, tanya aja sama WC-nya langsung. Enak aja, emang boleh gue bilang sepiteng, sungguh selalu. Lagian Pak Sabar, kalau WC-nya mau bersih, nih WC kudu dicuci 7 kali sehari. Terus kalau bisa pakai kembang 7 rupa. Kalau perlu pakai debu, biar bersih sekalian. Alah, dahlit amat sih lu. Lagi Pak Sabar, kalau sikat WC-nya nggak ada, gampang. Ini kan ada. Enak aja lu. Kalau sedot WC-nya kagak ada, ini. Ayo dah, ngomong sekali lagi, gue udah goreng. Kagak bisa. Buset. Ada. Terus sih bos, kenapa ya? Begitu. Lucu, sakit perut. Ini gara-gara si Entang. Pokoknya kita mesti cari dia. Bikin pembahasan sama dia. Emangnya kenapa lu tadi? Sama bos, ayah juga semalaman main cerah terus. Bos, ayah juga mabok. Mungkin aja Sintong nipu kita. Yang bikin mulut dia wangi itu bukannya jengkol, tapi duh, gimana sih? Masa itu ngelan parfum? Itu dia yang gua bikin curiga. Bener apa kagak? Ayo deh, kita cari Sintong. Tadi sahur Sintong makan nasi, habis itu minum jus buah pace. Pasti dari kakek-kakek lagi. Iya. Pantesan. Assalamualaikum. Udah deh, ini bukan urusan lo. Ini urusan laki-laki. Iya, Mbak. Toh. Lu mesti tanggung jawab. Gara-gara lu, kita jadi ngikutin lu. Makan jengkol sama pete. Jadi mabok dah gua nih. Ini apa salah itu? Jelas aja lu salah. Lu kan udah suruh kita makan jengkol sama pete. Biar supaya mulut kita wangi. Iya, Tong. Tahu. Bok gue tahu. Pusing. Saya entang dah. Siapa suruh makan jengkol sama pete kebanyakan. Campur aja lu. Ada yang ngajak ngomong lo. Hah? Ada? Lu? Bukan karena peduli. Pokoknya lu mesti kangen nih. Ini buat aja udah lu sampai.
Ini kan bulan puasa, kok malah berantem? Lu tau nggak? Dengerin ya. Kalau berantem berarti puasa lu bisa batal. Paham nggak? Gini Pak Sabar, kita tuh cuma mau nuntut ganti ruginya Sintong. Gara-gara dia nyuruh kita makan jengkol sama pete. Terus pas dia cerita sama warga, kalau jengkol sama pete itu bikin wangi mulut, kita kan jadi ikut-ikutan Pak Sabar. Bukannya malah wangi, tapi malah sakit perut. Itu sih salah pada lu pade. Kenapa tau nggak? Gini, ya lu denger nih. Jengkol itu kalau dimakan berlebihan bisa mengakibatkan penyakit ginjal dan usus. Juga sakit pinggang. Nggak kalah lagi, bisa mencret juga. Ya iyalah, makanya kalau entong tuh nafasnya harum, itu karena dia minum obat tertentu. Bukan karena jengkol, nggak ada hubungannya lagi. Nah, sekarang lu pada bubar deh, ya. Nggak ada pentingnya ngomong ginian, ya. Yuk, bubar yuk. Salam. Salam. Jangan berantem lagi ya. Mana baunya kagak hilang-hilang lagi. Pantesan Fatimah kagak mau sama gua. Waduh, bau banget dah. Jengkol. Ngomong apaan sih lu? Jengkol. Omongan sama mu. Nggak ngerti orang Aleman kali ya? Ngomong dari tadi. Ya, lu memang kagak pantas lu jadi direktur jengkol. Lu mah pantasnya jadi jengkolnya. Oh my God, sungguh terlalu. Lu kira gue apa kali ya? Ya, lu cocol sama sambal, kagak habis. Enak aja lu. Ngapa sih, Lim? Kalau itu sih gue bisa prediksikan apa yang telah terjadi adanya. Ngomong lu gak sesuai sama muka. Ya udah, Lim, udah. Kalau gitu, mari kita bersedih sama-sama untuk menangis apa yang terjadi pada diri kita. Mari kita menangis. Lu pada dengerin gua ya. Gua nih bener-bener gedek sama Sintong. Masa kita sakit perut, kita sakit-sakitan, dia enak-enakan joglok di rumah. Pokoknya kita mesti balas dendam sama Sintong. Tapi gimana caranya, Bos? Gini, gue punya ide. Gimana kalau kita bikin sebuah luka di tubuh kita, ntar kita kasih tahu sama warga kalau tuh luka berasal dari kebanyakan makan jengkol sama pete, gara-gara disuruh sama si Entong. Betul. Nah, ya udah, dimulai dari si Udin. Ngapain? Lu tenang aja, Din. Kagak bakal sakit kok, Din. Sakitin. Bos, kalau ayah apa, Bos? Kalau lu cup, kagak usah susah-susah. Nih di depan udah ada pagar. Lu tendang aja sekencang-kencangnya di pagar. Sampai roboh kalau perlu. Denger. Kagak, cepetan. Hebat, sakit cup ya? Sakit, Cup. Aduh. Gimana sih lo? Baru nendang ginian doang. Kalau gue gimana? Bos. Oh iya, lo kan belum diapa-apain. Gimana? Lo kagak bisa merintah gue. Gue bosnya. Gue pura-pura sakit perut aja. Aduh. Sakit mata. Tapi udah, sekarang kita lapor ke mama kita. Mau cium nih? Iya sih, lo sih makan atau nggak makan tetap aja bau. Besok. Kita semua mau ngelaporin Entok pada kewajiban.
mau laporin polisi. Apa nih warga kumpul di Pok Fatime, hah? Pak Sabar. Jajal. Entong nyebarin gosip ya. Masa pete karo jengkol bikin wangi harume. Lah nyong nanti makan sekarung-karung ke. Mleco dote apa? Nyong dadi datang bulan duluan padahal dulu waktu nek. Kepriben jajal. Kalau Siti sih nggak kenapa-napa, orang kagak makan. Kalau kakinya memar, sama keningnya hitam, dan datang bulan tiba-tiba, itu bukan karena jengkol sama pete tahu. Pak Sabar. Tapi kata Sintong nih, kalau makan jengkol sama pete, bikin mulut kita pada wangi, ya kan? Sampai kiamat pun nggak bakal jengkol sama pete itu bikin wangi mulut. Jelas? Yaudah, pada bubar sana. Ada-ada aja. Untung aja, Tong. Masa gara-gara pete sama jengkol lo mau dilaporin polisi?